Selamat malam Bu Yunisa, perkenalkan nama saya Sharon Stefani dengan NPM 241110014 dan hari ini saya akan menjelaskan studi kasus dalam makalah yang sudah saya buat mengenai hasil observasi negosiasi yang terjadi di dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi atau HIMAKOM. Dalam kehidupan berorganisasi, perbedaan pendapat merupakan hal yang tidak dapat dihindari, terutama ketika berkaitan dengan kepentingan bersama. Video ini berangkat dari pengalaman mengamati proses negosiasi yang berlangsung di dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi atau HIMAKOM, khususnya dalam rapat koordinasi yang membahas pembagian anggaran dan tanggung jawab kegiatan. Melalui proses tersebut, terlihat bagaimana komunikasi, sikap saling menghargai, dan kemampuan bernegosiasi menjadi kunci dalam mencapai kesepakatan bersama. Rapat ini melibatkan beberapa pihak penting seperti ketua himpunan, sekretaris, bendahara, serta perwakilan dari bidang keuangan, humas, dan komet. Setiap bidang memiliki peran dan kepentingan yang berbeda sesuai dengan tugas masing-masing, dan perbedaan inilah yang membuat proses negosiasi menjadi tidak terhindarkan. Pada awal rapat, masing-masing bidang menyampaikan kebutuhan dan rencana kerja mereka. Bidang humas dan komet menekankan pentingnya anggaran untuk publikasi dan produksi konten agar kegiatan dapat berjalan maksimal dan menjangkau audiens yang luas. Di sisi lain, bidang keuangan dan bendahara lebih menyoroti keterbatasan dana yang dimiliki organisasi. Perbedaan kepentingan tersebut sempat memunculkan ketegangan dalam diskusi. Beberapa argumen disampaikan dengan cukup tegas karena masing-masing bidang merasa kebutuhannya penting. Namun, situasi masih dapat dikendalikan karena komunikasi tetap berlangsung secara terbuka dan tidak mengarah pada konflik pribadi. Pada tahap ini, peran ketua himpunan menjadi sangat krusial. Ketua tidak langsung mengambil keputusan sepihak, melainkan memposisikan diri sebagai mediator. Setiap bidang diberi ruang untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga proses negosiasi berjalan secara demokratis dan mencerminkan prinsip musyawarah. Selain ketua himpunan, sekretaris dan bendahara juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Sekretaris mencatat poin-poin utama hasil diskusi agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Sedangkan bendahara menyampaikan kondisi keuangan berdasarkan data yang jelas, sehingga diskusi dapat berlangsung secara rasional dan objektif. Selama proses negosiasi berlangsung, terlihat bahwa kemampuan mendengarkan menjadi kunci utama. Setiap bidang tidak hanya fokus menyampaikan kepentingannya sendiri, tetapi juga mulai memahami sudut pandang dan keterbatasan pihak lain. Hal ini membantu menciptakan suasana diskusi yang lebih tenang dan saling menghargai. Strategi negosiasi yang digunakan dalam rapat ini cukup beragam. Salah satunya adalah strategi kompromi, di mana masing-masing bidang bersedia menyesuaikan tuntutan awalnya. Contohnya, kebutuhan publikasi disepakati untuk dilakukan secara bertahap, agar tetap sesuai dengan kondisi anggaran organisasi. Proses negosiasi ini juga memperlihatkan pentingnya etika komunikasi dalam organisasi. Tidak ada pihak yang memaksakan kehendak atau merendahkan pendapat orang lain. Sikap saling menghormati dan empati membuat diskusi tetap berjalan sehat meskipun terdapat perbedaan pandangan. Hasil akhir dari negosiasi ini adalah kesepakatan bersama terkait pembagian anggaran dan pembagian tugas yang jelas. Keputusan yang diambil dirasa lebih adil karena merupakan hasil dari diskusi dan pertimbangan bersama. Selain menghasilkan kesepakatan, proses negosiasi ini juga berdampak positif pada hubungan antar anggota organisasi. Komunikasi menjadi lebih terbuka dan rasa saling percaya diri semakin kuat. Sebagai refleksi pribadi, pengalaman ini menunjukkan bahwa teori negosiasi yang dipelajari di kelas benar-benar diterapkan dalam praktik organisasi. Konsep seperti kolaborasi, kompromi, dan mediasi bukan sekedar teori, tetapi keterampilan komunikasi yang sangat dibutuhkan. Dari sini saya belajar bahwa negosiasi yang baik mampu menciptakan keputusan yang adil sekaligus menjaga hubungan kerjasama yang harmonis. Sekian penjelasan dari makalah studi kasus saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, saya ucapkan terima kasih.